Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqfar dari Alex Indonesia. Nah, di episode kali ini gue mau coba sharing aja ya, karena gue ngeliat dari komen itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Bang, tablet ini bagus gak? Bang, tablet ini bagus gak? Seri ini bagus gak? Segala macam. Nah, sebenarnya semua tablet itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi di edisi kali ini gue mau coba sharing aja gimana cara milih tablet menurut kebutuhan kalian versi Alex Indonesia. Nah, ada beberapa poin yang masih diperhatiin sebelum teman-teman belanja graphic tablet ini, karena masing-masing tadi kayak gue bilang punya kelebihannya masing-masing, punya ukurannya sendiri-sendiri, punya size-nya juga beda-beda, harganya juga sudah pasti beda-beda semua ya. Ada kalau gue ngebagi dalam berapa grade ya. Kalau grade C itu mungkin sekitar 300 sampai 700 ribu, grade B itu mungkin sekitar 700 sampai 1,5 sampai 2 juta, dan grade A itu mungkin yang di atas 2 juta. Nah, kita mulai dari poin yang pertama. Poin pertama itu adalah milih berdasarkan ukuran ya. Berdasarkan ukuran kayak gini di sini, ini kurang lebih ukurannya sama semua yang ada di depan gua nih. Nah, kenapa milih berdasarkan ukuran? Jadi gini, sebelum beli tablet, sesuaikan dulu sama unit laptop atau komputer yang teman-teman punya dulu. Misalnya gini, kalau mungkin cuman pakai laptop yang size-nya 13 inch, kayaknya cocok pakai tablet yang kecil-kecil kayak gini gitu loh, atau 15 kalau gue pakainya yang 15 inch ya. Tapi kalau misalnya pakai kayak misalnya monitor PC atau iMac yang berapa itu, gede banget loh. iMac itu ada 25 inch, 30 inch kayaknya ada deh, gede banget soalnya ya. Size pasti gue nggak tahu, tapi kalau iMac tuh gede banget. Kalau pakai yang kecil kayak gini, kayaknya kebanting. Bukan kebanting dari bentuknya. Jadi gini, aktif areanya dia akan memetakan seluruh layar. Jadi nanti kalau misal layarnya kebesaran, tapi aktif areanya kecil, itu jadi gerakan kursor di komputer jadi cepet banget, gitu. Ya. Jadi mungkin kalau nggak mau terlalu besar, pilih yang agak medium lah size-nya untuk kapasitas monitor yang di atas 20 inch misalnya. Kemudian ngomong-ngomong soal ukuran, pilih juga berdasarkan kebutuhan. Nah, teman-teman ini kerjanya biasanya mobile atau cuman di kantor atau di studio aja atau di rumah aja, jarang-jarang dipakai bawa keluar atau kerja di tempat klien, di coffee shop segala macam. Nah, kalau kasusnya kayak begitu, baiknya milih ukuran tablet tuh yang medium lah ya. Yang medium supaya jujur aja, makin gede sebenarnya makin nyaman sebenarnya kalau dibuat dipakai, jadi lebih detail dia ya kan. Tapi kalau biasa kerja, gue seringnya kerja di coffee shop nih, gue sering kerja numpang di kosannya temen segala macem, kesana kemari ya kan. Nah, itu ukuran-ukuran yang minim kayak begini nih udah pas banget, masuk tas gampang segala macam. Itu dari faktor ukuran ya. Jadi ukuran juga menentukan juga, baik itu cara aktif areanya, size-nya buat mobilitasnya juga segala macam. Nah, itu menentukan. Nah, yang kedua itu adalah perhatikan pressure sensitivity-nya. Pressure sensitivity itu menunjukkan tingkat sensitivitas. Ini ribet banget ya. Ribet banget ya teksnya nih. Sensitif, bukan teks sih, lidah gue yang belibet. Menunjukkan bahwa tingkat sensitivitasnya yang dideteksi oleh stylus pen itu makin besar itu angkanya, berarti dia tingkat sensitifnya makin tinggi ya. Itu berpengaruh sama tekanan yang diberikan pengguna. Jadi misalnya kalau sensitivitasnya lebih tinggi ya, itu gores dikit aja itu udah jadi garis halus banget gitu loh ya. Jadi sensitivity ini berlaku untuk dari stylus ke tabletnya ya. Jadi makin ditekan dia bisa besarnya seberapa, ditekan lagi makin besar segala macam. Nah, yang sensitivitasnya rendah biasanya kalau ditekan tuh udah agak besar deh berasnya. Butuh disetting berasnya kecil dulu jadi berapa poin ya, baru dia akan kecil. Tapi kalau yang sensitivitasnya tinggi, itu misalnya kita taruh di beras 10 poin aja atau 15 poin, digesek sedikit aja tetap tipis gitu ya. Digesek dikit aja udah tipis banget karena dia sensitif banget. Jadi itu pengaruh banget tuh buat, apalagi sensitivity ini berpengaruh buat yang doyan gambar. Kalau mungkin digital imaging, foto editing nggak terlalu ngefek ya, karena banyak kan mainnya masking segala macam ya. Tapi buat yang biasa bikin garis, buat gambar, bikin ilustrasi ya, komikus segala macam. Nah, sensitivity ini pengaruh banget buat kalian ya. Kalau bikin outline kan nggak mau dong bikin outline. Outline kan nggak semuanya ukurannya sama. Ada kartunis yang di bagian ini dia tebel, di bagian ini dia tipis segala macam. Nah, itu dia. Sensitivity ini pengaruh banget ya.
Jadi lihat dari sensitivitasnya dia. Nomor 3, pilih tablet berdasarkan resolusi hasil gambar ya. Resolusi gambar ini pengaruh banget ya. Ini sama seperti kita gini lah. Mungkin monitornya sama. Kalau laptop yang gue pakai cuma satu jenis doang, tapi ada 2 tablet, yang satu resolusinya lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Itu pengaruhnya apa? Jadi ini mirip sama sensitivity juga, tapi bukan pengaruh sama pressure, tapi pengaruh sama detail, sama pixel. Nah, yang sudah pasti tingkat resolusinya tinggi, garisnya itu lebih smooth. Ya, cara dia membaca garisnya lebih smooth. Resolusi pen tablet ditentukan dalam satuan lines per inch LPI ya. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada PPI, ada DPI. Nah, untuk graphic tablet itu namanya lines per inch. Berarti bagaimana dia narik garis horizontal atau vertikal itu pengaruh banget segala macam. Jadi mirip-mirip sama kayak kalau ngeliat layar handphone atau yang buluk sama yang udah full HD segala macam. Handphone yang buluk itu kan layarnya kan masih pixel-pixel pecah-pecah. Nah, ini juga pengaruh juga. Walaupun Photoshop udah canggih, laptop udah canggih, nah goresan-goresan ini juga pengaruh banget gitu loh, sesuai sama resolusi yang dimiliki sama si tablet-tablet ini ya. Jadi lihat di situnya. Ini terutama untuk yang udah pro nih. Biasanya buat yang ilustrasi pasti milih yang resolusinya tinggi. Yang keempat, ini tips yang paling sering gue gaungkan nih sebenarnya. Gue saranin kalau beli graphic tablet, pilih yang papannya punya tekstur matte atau doff atau berserat lah. Ini sebenarnya paling favorit di antara graphic designer atau ilustrator atau digital imaging. Kenapa? Jadi gini, tekstur matte ini agak kasar ya. Jadi mirip sama ketika teman-teman gambar di atas kertas. Ini yang bikin feel gambar di atas kertas itu lebih berasa. Terutama untuk ilustrator ya, orang-orang yang biasa gambar-gambar animasi segala macam ya, kartun, komik segala macam. Mereka kebanyakan milih yang ada tekstur matte-nya. Jangan yang nggak usah yang terlalu kasar, pilih yang sesuai sama selera aja. Tapi juga jangan terlalu halus. Kalau terlalu halus nanti kayak nulis di atas kaca, licin ya. Pilih mereka yang ada tekstur matte-nya, jadi feel gambar di atas kertasnya tuh masih kerasa lah. Ya teman-teman pernah lah waktu belajar menggambar di atas kertas HVS dengan pensil 2B yang udah agak pensil 2B yang jangan terlalu runcing ya, pensil 2B yang udah agak membulat ujungnya ya, udah habis dipakai, itu kan asik tuh, gitu. Nah itu feel yang biasanya paling favorit di antara pengguna graphic tablet. Mereka senang dengan feel itu supaya feel kertasnya masih tetap berasa gitu, nggak digital amat jadinya. Nomor 5, ini sebenarnya iya dan tidak sih sebenarnya, yaitu adalah express key. Perhatikan kebutuhan teman-teman juga dan selera teman-teman. Sebenarnya makin banyak express key itu makin mempermudah kerja, jadi nggak usah banyak-banyak nyentuh keyboard. Tapi ada juga digital artist yang nggak suka pakai express key. Walaupun ada express key itu dimatiin semua. Nah ini lihat lagi kebutuhan teman-teman. Oh gue pengen yang praktis-praktis aja deh, capek mencet keyboard ya kan. Misalnya buat nge-save segala macam tinggal 1-2 klik ya kan, itu kan lebih permudah. Tapi ada juga graphic designer, digital artist yang pakai graphic tablet nggak doyan pakai express key. Kalau dia mau save tetap pencet Ctrl S, Ctrl T, Ctrl W, Ctrl E segala macam. Itu kembali ke selera sebenarnya. Nah ini bisa jadi pertimbangan juga. Ada graphic tablet yang tidak ada sama sekali express key-nya, ada yang 4 ekspresi. Bahkan kemarin kita pernah review 12 express key. Bahkan dia punya apa sih yang bulat itu namanya, dial apalah itu ya, itu bisa buat ngezoom, buat ngecilin, ngezoom segala macam. Nah, bagi sebagian orang itu asik, tapi mungkin bagian orang ribet lah, sama aja kalau ngezoom ngecilin pakai Ctrl plus Ctrl min juga bisa kok segala macam. Nah, itu kembali ke selera ya guys. Jadi ini nggak bisa dipaksakan. Jadi lihat seleranya aja. Kalau teman-teman seneng dengan ekspresi ya pilih, monggo. Enggak juga bukan hal yang penting juga sebenarnya. Gitu. Penting nggak penting lah ekspresi ini sebenarnya. Yang keenam ini penting nih, yaitu adalah baterai free pen ya. Mungkin 10-15 tahun yang lalu graphic tablet itu masih pakai baterai, ada yang di charge, ada yang pakai baterai beneran, dimasukin baterai AAA itu dimasukin ke dalam pennya. Nah ini sebenarnya ganggu banget nih. Kalau lagi kerja begadang tengah malam jam 2 pagi tiba-tiba baterainya habis kan malas banget mesti ke warung beli baterai. Iya kalau ada di warung ya kan. Nah di zaman sekarang ini mendingan pakai yang free pen ya, karena dia menggunakan teknologi magnetic resonance yang bobotnya akan lebih ringan daripada pen yang menggunakan baterai. Jadi dia udah ada magnetnya di pennya, dia baca sensornya. Sensornya itu boardnya, dia akan baca sensor dari pergerakan magnet itu. Itu akan lebih praktis ketimbang baterai. Jadi sebenarnya tenaganya justru ada di si graphic tablet ya, bukan di pennya lagi.
Ya, yang membutuhkan energi itu bukan energi istilahnya apa ya? Power listrik itu adalah si boardnya, bukan pennya. Kalau dulu pennya masih butuh tenaga gitu untuk jadi ada dua power dari si tablet dari si pen. Nah, dua masih sinkron. Nah, begitu salah satu yang lowbat udah nggak kebaca. Ya kan, terutama si pennya nih udah baterai udah mulai loyo, udah putus-putus tuh garisnya. Gue pernah ngalamin punya grafik tablet yang pakai pen. Ya, Huion yang zaman dulu tuh. Huion zaman dulu tuh masih pakai baterai. Nah, sekarang udah semua baterai free kayaknya ya. Nah, jadi kayak nggak masalah. Jadi lebih praktis lah, seumur hidup bisa dipakai kok itu. Selama boardnya nggak rusak, ya. Oke, nomor 7 ya. Kita bicara tentang responsif. Ya, responsif itu berarti kemampuan si grafik tablet ini baca data dan ngoper lagi ke laptop. Ini penting ya. Ada tablet yang mungkin pernah kita review, mungkin ada laggingnya, ada segala ada delaynya segala macam. Kemungkinan responsifnya kecil. Satuan hitung responsif itu adalah pertama adalah PPS, yaitu point per second, atau RPS, report per second. Jadi maksudnya gini, report per second itu kemampuan bolak-balik baca datanya tablet ke laptop, ya. Kemampuan tablet menerima data dari pen dan ngopernya lagi ke laptop, itu kemampuan kecepatannya dia, ya. Makin besar report rate-nya, itu berarti semakin bagus sih grafik tabletnya. Kecepatan lempar datanya lebih cepat, gitu. Jadi ya anggap aja kalau kita bicara bolak-balik data kan yang namanya gesekan tangan kita kan nggak bisa dikontrol, pelan-pelan aja nggak enak dong. Kadang yang grafik yang ilustrasi digeseknya cepet karena dia lagi mewarnai dia atau dia narik outline. Kemampuan si tablet ketika si ilustrator lagi bikin outline itu kan masih cepet nerima datanya dan ngelempar ke laptop, diproses lagi di laptop, dilempar ke Photoshop. Prosesnya panjang sebenarnya, dari tangan kita sampai hasil jadinya ke Photoshop atau aplikasi apapun lah yang buat gambar. Nah, bagaimana supaya itu tidak ada delaynya? Nah, itu dia responsifnya ini yang jadi pertimbangan supaya data sekali garis ya seperti itu juga keluar ya. Makanya sering kejadian kan pen tool ada delaynya, ngebrush ada delaynya segala macam. Kemungkinan kemampuan si tablet ini ngelempar data ke Photoshop yang diolah oleh komputer itu agak ada delaynya sepersekian detik. Walaupun nggak ganggu, tapi bagi profesional tuh annoying sebenarnya, itu ganggu banget deh gitu loh ya. Nah, kita masuk ke nomor 8. Nah, ini yang paling penting sebenarnya di antara teman-teman. Poin paling penting adalah harga. Tadi gue bilang dari gue mengklasifikasikannya sama Reza ada 3 grade lah, bahkan 4 grade ya. Nanti coba gue share lah, ada 4 grade itu aja. Apa aja? Grade C, grade D itu mungkin tadi gue sebut awalnya gue sebut 3 grade ya. Tapi mungkin gue sebut 4 grade ya, gue pecah 4 grade lah. Kalau 3 kayaknya terlalu sempit. 4 itu grade nomor 4-nya atau grade D-nya itu mungkin yang paling murah di bawah 800.000. Mungkin grade C-nya itu 800 sampai 1,5 juta. Mungkin ada 1,5 juta sampai 2,5 juta. Mungkin sisanya grade A itu ya 3 juta ke atas. Ya, kelas-kelas yang udah display tablet segala macam ya kan. Nah, ini dia, sesuaikan harga sama kebutuhan. Mungkin kalau masih sekolah, masih belum buat profesional, belum buat cari duit banget ya, masih buat belajar-belajar, mungkin pilih grafik tablet yang 400 ribuan, 500 ribuan, gue rasa sih udah cukup ya buat teman-teman ya, sampai lulus SMA, kuliah buat belajar masih cukup ya. Tapi buat teman-teman yang misalnya, wah gue kuliah gue DKV nih, gue butuh buat ngerjain tugas yang agak ini ya, pilihlah yang grade-grade menengah lah. Mungkin yang 1,5 juta, 1,200.000, ya sesuaikan sama kebutuhan kalian dan sesuaikan sama kantong kalian juga. Jangan masih belajar tiba-tiba beli display tablet, ya kan? Langsung nekat beli Wacom Cintiq gitu kan. Wacom Cintiq yang harganya sama kayak Aerox, ya kan? Belum bisa makainya juga gitu loh. Karena biasanya gini, sub point aja ya dari harga ya. Ada fungsi juga. Biasanya digital imaging itu nggak pakai namanya display tablet. Mereka hanya butuh layar komputer dan grafik tablet biasa aja. Walaupun tabletnya mungkin Wacom yang 4 juta, Wacom yang 5 juta. Nah, tapi yang ada displaynya, tablet yang ada displaynya itu biasanya dipakai sama animator, kemudian gambar komik, ilustrator segala macam, karena dia mau lihat langsung, jadi berbagai feel gambar di atas kertas langsung di layarnya. Nah, kalau digital imaging gue rasa agak ribet ya, karena ngedit foto, jadi lebih enak kayaknya disesuaikan aja kebutuhannya. Mereka pakai yang layar komputer, ya udah pakai grafik tablet aja gitu ya. Jangan ujuk-ujuk baru belajar desain grafis di SMK-nya gitu kan, minta mamahnya dibeliin Cintiq, ya kan? Ya udah boleh mama beliin Cintiq, tapi Aerox kamu jual gitu kan. Kan Cintiq itu harganya berapa ya? 30 juta ke atas kan? 25 juta ke atas.
Atau ada sih Huion yang display segala macam 3 juta ke atas. Cuman hati-hati, itu mungkin belum terlalu butuh gitu. Jadi sesuaikan harga sama kantong kalian. Itu dia tapi pentingnya nanti milih harga. Banyak harga 400 ribuan kan banyak banget ya. Gue pilih yang mana? Nah tadi dilihat reportednya, sensornya, pilih yang best of the best. Ya, pilih yang best of the best dari yang kelas 400 ribu, 500 ribuan gitu. Lihat reportednya, lihat sensitivity-nya, lihat di antara yang tablet kecil-kecil kayak gini, pilih yang mana namanya display work areanya paling luas, paling gede segala macam. Itu bakal lebih nyaman buat kalian. Nah, kesimpulan, pertimbangkanlah fitur, kemudian ukuran dan spesifikasinya. Jadi kalian bakal disuguhin sama kayak beli motor lah. Motor 150 cc itu banyak banget sekarang beredar di Indonesia. Tapi semua ada speknya masing-masing. Torsinya berapa, jarak sumbu rodanya berapa, konsumsi BBM-nya berapa, segala macam. Begitu juga dengan tablet. Dengan yang seharga 350 sampai 450 ribu itu banyak banget di pasaran. Cuma spesifikasi bisa beda-beda. Kenapa? Kebutuhannya mungkin disediakan juga beda-beda. Gitu, ya. Jadi tips untuk kalian yang masih baru-baru mulai nih, karena gue rasa yang banyak bertanya ini sebenarnya pemula yang baru mau coba beli. Mungkin kalau profesional di level rekan-rekanan gue segala macam ya, mungkin mereka udah terkunci sama satu brand ya. Gue nggak usah sebut brand apa, pasti udah bisa nebak dah brandnya apa, dan itu harganya nggak murah. Gitu, udah terkunci sama di satu brand, mereka udah malas ganti. Tapi buat temen-temen yang baru mau belajar, baru mau beli, disuguhkan dengan banyak pilihan, dengan budget yang terbatas, yaitu tadi ya, jangan buru-buru, pelajarin dulu, nonton review. Selain Alinks juga banyak banget tuh orang yang review, monggo cari pembanding. Ya, kalau di Alinks bilang bagus, di sana bilang jelek, ya mungkin sananya nggak bisa. Iya kan gitu. Nah, kalau di sana bilang bagus, di sini bilang jelek, ya mungkin di sini terlalu jujur gitu, ya kan. Jadi pokoknya review nonton di Ailing aja deh pokoknya. Carilah juga yang cocok sama style kamu ya. Kalau kamu buat ilustrasi ya pilih ilustrasi. Nanti udah ada rezeki jadi ilustrator terkenal. Gue pengen beli Huion yang display tablet yang 4 juta 5 juta. Monggo kalau memang itu butuh. Udah pakai Huion 3-4 tahun, duit kalian makin banyak. Gue pengen pakai Wacom Cintiq yang medium yang berapa ya? 20 jutaan ya kalau nggak salah ya. 20 jutaan ada yang medium. Monggo. Itu sesuaikan sama kebutuhan. Tapi jangan kayak tadi ujuk-ujuk baru belajar desain grafis pintanya Wacom Cintiq mamanya. Ya kan? Nah, itu dia, belum cicilan rumah belum lunas, uang sekolah lu mahal segala macam. Nah, itu sesuaikan sama kebutuhan. Makanya juga belum bisa. Karena ada spesifikasi khusus laptop yang bisa terima Wacom Cintiq juga. Jadi kalau laptopnya masih i3 terus pakai Wacom Cintiq, nah jangan harap bisa lancar kerjanya. Itu ya. Terus juga tadi kesimpulan dua ukuran juga ya, buat pertimbangannya ya itu tadi mau dibawa atau kerja di rumah, jangan sampai juga bikin ribet sendiri gitu kan. Kalau buat belajar di sekolah ya pakai aja lah tablet yang kecil-kecil. Nah itu dia ya pertimbangan saran-saran dari Alinks Indonesia, tips untuk milih grafik tablet ya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi yang bagus juga buat teman-teman untuk milih ya. Selalu baca spesifikasi, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kemudian juga ada tips tambahan sedikit sih. Kalau ada ngeliat yang lebih bagus dan selisih harganya cuman 100-200 ribu, mendingan sabar dulu ya, nabung aja dulu sampai bisa beli yang lebih bagus. Karena daripada buru-buru tapi terus nyesel ya kan, nah itu malah repot tuh, dijual juga gak ada yang mau beli segala macam. Nah itu dia, sabar dulu aja, nabung, sabar dulu aja. Wah ada budget 400 ribu nih, ternyata ada yang 550 ribu lebih bagus, ya udah sabar dulu aja, jangan buru-buru. Nah pas duitnya dari 550 ribu ada 700 ribu yang bagus nih, sabar lagi. Nah udah 700 ribu ada 1.200.000 lebih bagus, sabar lagi, nggak habis-habis. ya itu buat lucu-lucuan aja lah. Oke. Nah sampai di sini dulu, semoga bermanfaat tips dari Alinks Indonesia ya untuk milih tablet. Silakan nonton review-review kita untuk sebelum belanja, atau review teman-teman yang lainnya juga masih banyak yang bagus-bagus. Jangan ragu-ragu juga buat bertanya sama toko penjualnya, atau kalau mau beli langsung biar lebih puas, langsung aja ke toko-toko komputer yang jual. Jadi nggak usah online, jadi bisa discuss langsung di sana gitu, bisa lihat display barang yang mereka pajang segala. Kan biasanya suka ada di rak yang udah dibukain tuh, bisa lihat segala macam, itu mungkin lebih puas, bisa ngeraba papannya segala macam gitu loh. Jadi jangan buru-buru, sabar ya, beli barang-barang kayak gini sabar, jangan buru-buru, nyesel nanti ujungnya. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Goodbye.